الميت أربع تكبيرة فرض الكفاية مأموما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وآته وارحمه الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi katakan tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ingat, tadi masih ada yang bilang wa mahyaya. Perhatikan ya, yang merasa masih bilang wa mahyaya bercanda bersama para sahabat ya. Jadi Rasulullah itu orangnya asik. Jadi Rasulullah sini geser sini. Perhatikan ya. Jadi Rasulullah itu orangnya enak diajak ngobrol ya. Rasulullah orangnya religius tapi santai ya. Rasulullah bukan pribadi yang keras ya, tiap hari ya. Orang beliau tegas ya, beda dengan keras waktu tapi orang takut. Tapi Rasulullah tegas, ada kalanya beliau lemah lembut, ada kalanya beliau itu harus keras ya. Jadi beliau itu orangnya enak diajak ngomong ya, jadi senang bercanda juga seperti kita ini. Cuman candaan beliau itu tetap mengandung kebenaran, tidak berbohong, tidak membuli orang lain. Jadi beliau juga bercanda ya. Makanya orang yang pernah bertemu Rasulullah pasti menganggap dirinya itu orang yang paling disukai oleh Rasulullah. Ratu ya, kenapa? Karena Rasulullah memperlakukan orang yang ditemuinya dengan perlakuan paling baik, tidak pernah membeda-bedakan. Bahwa kalau ketemu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, enak. Nanti ketemu sahabat yang tidak terkenal, yang biasa, beliau beda, tidak sama. Setiap orang yang bertemu Rasulullah, baik kawan maupun lawan, beliau mereka pasti merasa senang. Ya, jangankan sahabatnya, lawannya pun ketemu Nabi itu dengan akhlaknya Nabi, hatinya tertarik, terpukau ya. Jadi ini diantara canda-candanya Rasulullah kepada sahabat. Dari Asim al-Ahwal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Anas, wahai pemilik dua telinga ya. Ya, artinya apa? Bercanda, Rasulullah mau bercanda ya, manusia ya, punya dua telinga. Jadi Anas bin Malik ini masih kecil sudah ada di rumahnya Rasulullah, berkhidmat, menyiapkan wudhunya Rasulullah, menyiapkan keperluannya Rasulullah sehari-hari. Jadi Rasulullah ini disiapkan keperluannya sama Anas bin Malik. Waktu itu masih kecil, ya, masih kecil. Maka Anas bin Malik dipanggil Rasulullah, wahai pemilik dua telinga, saya di kopeng duluan, gitu kan. Itu senang anak kecil gitu kan, ya. Itu salah satunya. Kemudian hadis yang kedua dari Syu'bah, dari Abu Atiyah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkata, sungguh Rasulullah SAW benar-benar bergaul akrab dengan kami, hingga ia berkata kepada saudara kecilku, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughayr, anak burung bibit itu. Jadi Rasulullah ini bercanda kepada anak kecil, ya, itu diberi julukan. Jadi biasanya kunyah, julukan itu diberikan kepada orang dewasa. Misalkan
orang punya anak namanya Abdullah, dipanggil wahai Abu Abdullah. Atau ada Rasulullah sendiri kan namanya Muhammad, tapi punya anak Qasim, dipanggil Abul Qasim. Jadi orang sudah punya anak itu dipanggil kunyahnya. Tapi ini anak kecil dipanggil wahai Aba Umair, wahai ayahnya Umair ya. Apa yang terjadi dengan Nubair? Nubair ini burung kecil yang mati. Jadi Abu Umair itu punya burung kecil ya, piaraannya mati. Nah, untuk menghibur hatinya yang sedih ini, Rasulullah panggil dengan nama kunyah, wahai Abu Umair ya. Jadi menghibur hatinya anak-anak Rasulullah ya. Terus para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Anda selalu bercanda dengan kami. Beliau menjawab, sungguh aku tidak berkata kecuali kebenaran. Jadi marahnya Rasulullah, bercandanya Rasulullah, itu semuanya kebenaran. Di Quran disebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah itu berujar, berkata-kata kecuali itu diwahyukan dari Allah. Jadi kalau kita ngobrol, tahu-tahu bercanda, kelewatan ya, ada menyakiti orang lain karena dari hawa nafsu. Tapi kalau Rasulullah, semua ucapan beliau dari firman Allah Ta'ala, artinya sudah petunjuk dari Allah. Jadi meskipun bercanda tapi candaannya kebenaran. Kalau kita kan kadang bohong ya kan, bahkan kadang membuli ya. Apa membuli? Menghina temennya, body shaming kadang ya, temannya gendut, hei ketong, nah kadang ya, atau kurus, hei tiang listrik, nah, tidak boleh. Kecil, hei pendek, tidak boleh. Kata Rasulullah, jangan mengatakan orang yang pendek dengan ucapan wahai pendek, tidak boleh ya. Jadi bercanda, meskipun bercanda dengan yang baik-baik. Kadang-kadang bohong ya, bercanda-canda bohong tidak boleh juga. Jadi berbohong meskipun bercanda tidak boleh ya. Jadi candaannya Rasulullah tetap di dalam kebenaran ya. Ada lagi hadis ya, ketika bahwasanya ada seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah seekor binatang pengangkut barang-barangnya ya, maka beliau berkata, aku berikan kepadamu anaknya unta. Nah, kaget, saya minta unta untuk angkut barang berat-berat, kok dikasih anaknya unta ya. Maka orang itu berkata, wahai Rasulullah, apa yang aku bisa perbuat dengan anak unta ya. Rasulullah ya, sarannya begini, saya minta unta untuk ngangkat barang, kok dikasih anaknya unta ya. Terus saya bisa ngapain dengan anaknya unta? Ngangkat yang berat-berat tidak akan mampu. Lalu beliau menjawab, bukankah setiap unta dilahirkan oleh unta betina? Jadi Rasulullah itu aslinya mau ngasih unta besar, cuma karena bercanda dibilang anaknya unta. Kenapa kok bisa gitu? Semua unta pasti anak, pernah dilahirkan kan? Ngerti ya kan? Iya. Nah ya, jadi kalau ya anak unta, ibadah raja lah, anak yang raja gitu. Nah itu canda Rasulullah. Juga ada ini ya, bercerita kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkanku ke surga. Nah, jadi ada nenek-nenek papasan dengan Rasulullah. Langsung, ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga. Ya. Kemudian beliau menjawab, wahai Ummu Fulan, ya, wahai nenek tadi, surga itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang sudah tua renta. Ya. Jadi surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Ya. Maka nenek langsung berpaling dan menangis. Ya. Nenek kecewa, tidak mungkin saya berarti masuk surga. Dia berkatain Rasulullah. Maka dia sedih sekali. Wah, saya baca ingin masuk surga, tapi katanya Nabi, nenek-nenek tidak akan masuk surga. Maka sedih dia pergi. Maka lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya, beritahukan kepadanya bahwa surga tidak akan dimasuki oleh dirinya dalam keadaan tua renta, karena Allah berfirman yang artinya, kami menciptakan mereka atau bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Ya, surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Jadi maksudnya gini, nenek tadi yang bilang, Allah Rasulullah doakan saya masuk surga. Katanya Rasulullah, orang tua tidak masuk surga. Maka ketika sedih bilang ke sahabatnya, bilang,
orang tua akan masuk surga. Dia masuk surga dalam keadaan muda. Jadi di surga nanti orang-orang itu umurnya muda, antara 30-an umurnya. Tidak ada yang tua, semuanya muda, ya. Laki perempuan dalam kondisi masih muda, ya. Jadi nenek tadi Rasulullah di apa? Bercanda, Rasulullah bercanda ya. Rasulullah bercanda bahwa nenek itu akan masuk surga juga, cuma nanti umurnya muda. Gitu, itu salah satu contoh. Jadi pelajaran untuk kita, ya. Kalau bercanda tetap di dalam kebaikan. Kalau bercanda di dalam kebaikan. Kadang-kadang ada orang niatnya bercanda tapi justru menyakiti orang lain. Niatnya bercanda bikin orang lain sedih, malu kadang-kadang. Itu kebiasaan. Ya, jadi mau bercanda temannya dibuat objek. Ya, dibuat objek akhirnya malu. Ya. Kita tidak tahu seperti apa rasa malunya. Ya, oleh karena itu bercanda yang baik-baik. Kalau bisa menutupi aibnya orang, jangan bikin orang malu. Ya, seperti saya ceritakan ada dulu apa namanya? Apa namanya? Hatim Al-Asom, ya. Hatim Al-Asom, ya Allah. Ya, beliau ini punya toko kelontong. Ya, apa toko kelontong? Ya, tokonya yang jual beras, kebutuhan sehari-hari, sembako. Ya, maka ada seorang wanita yang membeli. Ya, kemudian tidak sengaja orang perempuan ini kentut. Ya, ya. Maka untuk menutupi rasa malu pembelinya ini, ya, Syekh Hakim ini pura-pura tuli, asom itu tuli. Makanya beliau dapat gelar Hakim Al-Asom. Jadi, Pak, beli berasnya berapa? Syekh Hakim bilang, gimana Bu? Kurang jelas ya. Saya ini kurang ini kedengaran. Katanya itu tadi. Alhamdulillah berarti dia tidak dengar, saya betul. Padahal aslinya dengar, ya. Ya gitu. Jangan-jangan juga ada Nabi dan sahabatnya makan sama-sama. Waktu itu makan daging unta sama-sama, ya. Namanya makan bareng-bareng duduk, tidak sengaja ada yang kentut, akhirnya berbau. Maka sahabatnya bingung, sahabat itu ini. Nah, ya. Kira-kira kalau kamu waktu itu apa tindakannya? Pasti bilang, ini yang begini ya, pasti malu. Ya. Tapi Rasulullah memberikan kepada kita teladan yang baik. Agar tidak malu sahabatnya, Rasulullah bersabda, yang makan daging unta sekarang ambil wudhu. Nah, karena yang makan bareng-bareng semuanya ambil wudhu. Akhirnya selamatlah orang yang kentut tadi, selamat dari dibully. Ya, itu Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah tahu, bisa saja Rasulullah bilang, Fulan, kamu ambil wudhu. Nah, pasti malu tadi. Ya, tapi Rasulullah tidak ingin mempermalukan sahabatnya. Jadi semua yang makan daging malam ini ambil wudhu. Nah, makanya itu jadi syariat, ya. Disunnahkan setelah makan daging unta ambil wudhu. Nah, itu ceritanya. Asbabul wurudnya itu. Ya, saya juga dulu bingung, kenapa makan daging unta kok ambil wudhu? Ternyata ada ceritanya. Nah, ya. Jadi itu salah satu contoh bahwa Rasulullah SAW akhlaknya mulia, ya. Menjaga orang lain agar tidak malu. Ya, ada juga cerita Rasulullah itu waktu kumpul sama sahabat, ya. Ada waktu itu orang Yahudi ya datang memberi jeruk, ya, memberi jeruk kepada Rasulullah. Maka Rasulullah waktu berdarahnya beliau makan, maka sendiri yang Rasulullah. Maka sahabat mikir, biasanya Rasulullah ini kalau ada apa berbagi, tapi kali ini kok beliau makan sendiri, kenapa? Makan juga makan biasa. Terima kasih diberi ya. Orangnya pergi, tanya sahabat Rasulullah, kok tumben ya? Kok tumben Rasulullah tidak mau berbagi dengan kami? Ya, karena Rasulullah ini jeruk kecil banget. Tapi kalau kalian makan pasti kalian merasa kecut dan dibuang, pasti yang memberi kecewa. Karena ini kecil tidak saya beri sama kamu. Ya. Ada yang saya beri sama sahabatnya pasti apa yang kecut, yang memberi kecewa. Ya, tapi Rasulullah untuk menjaga hatinya yang memberi ini, beliau makan sendiri. Beliau tahan rasa kecutnya. Nanti agar yang memberi tidak
tidak malu, tidak kecewa sampai segitunya. Ya. Padahal andai Rasulullah pun bersabda, oh kecil ini mungkin muda ya, yang bagaimana mungkin orangnya maklum. Tapi segitunya Rasulullah menjaga perasaan orang lain walaupun dia seorang Yahudi. Ya. Apalagi sesama Muslim lebih wajib. Sehingga dikatakan barang siapa yang menyakiti hati seorang Muslim seperti menghancurkan ya 70 Ka'bah. Ya, atau kama qala ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Karena Ka'bah itu buatannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi kalau hati-hati manusia, hati-hatinya orang Islam, buatannya Allah. Jadi usahakan sebisa mungkin tidak boleh menyakiti. Karena kita bercanda tapi menyakiti, ya tak boleh. Misalkan ketemu temannya, kalau tambah hitam sekarang, nah, misalkan, ya, gemuk banget, atau jangan, kamu dari dulu kurus gini aja, tidak berubah, kan kurang vitamin, tidak boleh, ya. Niatnya mungkin bercanda, tapi bagi yang menerima itu ada sebuah penghinaan, ya. Jadi ingat, ya, kalau berbicara itu hati-hati, ya. Kadang ada tamu bawa anak. Dua tamunya 2 orang bawa anak sama-sama punya bayi ya bilang ini lucu banget anaknya, ini kurus misalkan, kan membanding-bandingkan tidak boleh, ya tidak boleh membanding-bandingkan. Jadi harus menjaga kehormatan seorang Muslim, lebih-lebih orang tua, ngerti ya, lebih-lebih menjaga perasaannya orang tua. Tidak boleh membentak, tidak boleh berbohong ya pada orang tua, ya apalagi sampai menyakiti hatinya. Kamu memandang orang tua dengan pandangan rahmat saja, itu pahalanya sudah luar biasa. Memandang orang tua dengan kasih sayang, memandang ini, ya belum berbuat apa-apa baru memandang. Ibu saya, bapak saya sudah berbuat baik sama saya, menjaga saya, merawat. Dengan pandangan itu kamu membuat senang hatinya, maka pahalanya sudah luar biasa dari Allah. Ini ada cerita ya, Habib Abdul Qadir Bakbut di Probolinggo, masih ada orangnya yang ceramahnya lucu, ya. Beliau ini masya Allah sama ibunya. Saya dengar cerita dari seorang kiai di Jember. Beliau itu kenal dekat dengan beliau, ya. Jadi suatu saat Habib Abdul Qadir ini beli mobil Innova, ya, harganya 300 sekian juta. Baru beli, keesokan harinya uminya nelpon, ya Abdul Qadir, saya pengen beli rumah, ya rumahnya di daerah ini. Oh ya, ada uangnya siap. Langsung ke temannya, tolong jualkan mobil saya yang kemarin. Loh kan baru beli, wis jualkan. Rugi beb, tidak apa-apa. Pokoknya ada uang malam ini saya mau beli rumah untuk umi saya. Ini contoh. Suatu saat beliau mau ke Jember juga. Mau beli apa gitu ya untuk keperluan beliau. Di tengah perjalanan, uminya nelpon, ya saya bikin TV yang ukurannya besar. Oh siap, kamu ada uangnya? Ada. Terus bilang ke temannya sopirnya, sekarang kita ke toko elektronik di Jember. Katanya mau beli itu, Beb, tidak usah sudah. Umi saya ingin beli TV, sekarang beli TV, sekarang juga. Nah, gitu, ngerti? Ya. Jadi beliau sama orang tuanya Masya Allah, bahkan rela mengalahkan keinginannya untuk kesenangan ibunya. Kalau kita kan tidak sekarang, lagi main game dipanggil, ya, minum, ya, tidak boleh. Tekanlah nyawa. Sibukkan lu, tunggu, tidak boleh. Kalau orang tua manggil itu langsung, ya. Inna dayaka fasri'u mulabbiyan. Jadi ada di syair. Kalau keduanya memanggilmu, datang cepat. Tinggalkan semua. Ya. Ya. Bahkan ketika kamu sholat sunnah, sholat duha, Allahu Akbar, ibunya manggil, ya. Panggil tadi karena sholat sunnah. Tinggalkan sholatnya, ya itu sholat.
Ya, apalagi cuma main game ya, ngobrol sama temennya, lebih layak untuk ditinggalkan. Bahkan Habib Novel Al-Idrus Solo itu ketika ceramah di depan jamaahnya, ya sekali lagi ceramah, Al-Idrus pun izin sama jamaah sebentar ya, kalau ibu izin sebentar, saya mengangkat telepon dari umi saya, tapi ini lagi ceramah di depannya orang banyak masih nyempatkan angkat teleponnya itu. Kalau kita gimana? Di-reject kali. Ya, cuma ibu nanti bisa telepon, di-reject. Ya, tidak gampang diremehkan. Padahal ini orang yang mulia dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu kita harus belajar mencontoh akhlak Nabi dari hal terkecil saja. Nanti, Yadin, dibuka. Ngerti? Hal terkecil saja tidak bisa, apalagi hal yang besar. Ngerti? Dari ucapan, ya, dari gurauan. Ini kan hal kecil, sederhana, tapi dampaknya besar. Mungkin bagi yang bercanda biasa saja, ya cuma bercanda. Tapi bagi orang yang tersakiti hatinya itu kadang luar biasa, bisa sampai teringat bertahun-tahun kemudian. Ya. Karena beda kalau luka di kulit, luka di tangan, ya itu paling berapa hari, ya Allah sembuh, kering, walaupun berbekas tapi sudah sembuh. Tapi kalau hatinya orang terlukai, bisa-bisa diingat seterusnya. Nah, Rasulullah sangat menjaga ucapan beliau, candaan beliau supaya tidak menyakiti orang lain. Ya, apa ada pertanyaan? Ya. Jadi maulid Nabi, kamu hadir ke maulid, masjid ini hadir maulid. Di sekolah ada maulid. Ada maulid tidak di sekolahnya? Sudah. Hadir maulid itu, ya tujuannya supaya kita lebih kenal sama Nabi. Jadi kalau sudah maulid, jadi ada penceramahnya, jangan ditangani tadi. Ada penceramahnya menceritakan tentang Rasulullah. Nah itu didengarkan, disimak. Ya, bener nggak bersih buat nama kok di mana aja. Ya, nggak cocok ya bukan. Jadi ketika ada mau itu hasanah menceritakan tentang akhlaknya Rasulullah, pribadinya Rasulullah, keadaannya Rasulullah, keluarga Rasulullah, itu didengarkan supaya apa? Makin tak kenal maka tak sayang. Gimana mau sayang sama Nabi, kenal aja enggak? Ya, bapaknya Rasulullah siapa namanya? Sayyid Abdul. Ibunya? Saya jawab mana ini? Yang tadi tunjuk jangan jawab. Ibunya? Hah? Ibunya? Aminah, Sayyidah Aminah. Ya? Kakeknya Dit, kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Pamannya Abu Abdullah. Banyak pamannya Nabi ada. Ayo, pamannya Nabi ada. Sayyid Hamzah, ada Abu Thalib, ya. Ada Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Ada Abu Lahab, banyak pamannya Nabi. Nanti. Kalau Khadijah itu siapa? Sayyidah Khadijah. Istrinya Rasulullah, Sayyidah Khadijah. Sekarang sebutkan satu saja anak perempuan Rasulullah. Tunggu dari tinju. Salah satu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Kedua, Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Lagi yang tahu? Sudah dijelaskan. Berarti tak hafalkan ini kemarin. Kamu ditulis. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Yang kedua, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Nah, kan? Padahal sudah ditulis, sudah hafalkan. Ya, gimana mau sayang? Kenal saja enggak? Ngerti? Sekarang yang laki-laki ada berapa orang? 3. Ada yang bisa disebutkan?
Apa pertama? Siapa pertama? Qasim. Makanya beliau dapat julukan apa? Abul Qasim, ya. Abul Qasim. Abul Qasim. Ayahnya kok? Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Ibrahim radhiyallahu anhu. Siapa di antara sahabat? Di antara sahabat Nabi yang mendapat julukan Dzulnuraini, pemilik dua cahaya, siapa? Sahabat Nabi. Abu Bakar. Ayo. Abu Bakar bukan. Bukan. Siapa? Sudah dijelaskan. Utsman bin Affan. Sudah dijelaskan kemarin. Berarti nggak diamalkan ini. Ya. Perhatikan. Iya ada di buku. Itu ditulis untuk dihafalkan. Jadi beliau dapat gelar Dzulnuraini, pemilik dua cahaya, karena telah menikahi dua putri Rasulullah. Ya, pertama Ruqayyah, yang kemudian meninggal dunia saat perang Badar. Yang kedua adalah Ummu Kulsum, juga meninggal dunia. Ya, sehingga Rasulullah bersabda, wahai Utsman, seandainya saya punya anak perempuan lagi, saya nikahkan sama kamu lagi. Nanti, karena Rasulullah cinta kepada Sayyidina Utsman. Oke. Perempuan yang bungsu ini Sayyidah Fatimah itu dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi sudah ada ya. Jadi untuk pembahasan malam ini semoga bermanfaat. Amin. Hafalan itu yang sudah ditulis tolong dihafalkan. Nanti malam Kamis saya tanyakan lagi, ya. Masih sedikit yang dihafalkan. Kalau kamu ada rasa cinta kepada Nabi, pasti mau menghafalkan, ya. Dan asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku wali sana.
Alhamdulillah.